Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Cici Nurmanisa MPD yang telah memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan PPT mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini. Pada saat ini kami kelompok 5 yang beranggotakan saya Hindu Sinuryani dan Rindi Rianti akan membahas tentang pendekatan pembelajaran anak usia dini. Pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Pengertian pembelajaran menurut para ahli. Di sini kami mengambil 4 pendapat para ahli. Yang pertama yaitu Gulo. Menurut Gulo, pembelajaran adalah sudut pandang dalam memandang seluruh masalah. Jadi di sini menggambarkan cara berpikir dan sikap seorang pendidik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menurut Sanjaya, pembelajaran adalah sudut pandang pada proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga, menurut Wati, pembelajaran adalah sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran. Pendekatan mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Yang keempat, yaitu pendekatan Rahmawati. Menurut Rahmawati adalah pembelajaran merupakan metode pendidikan untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Jenis pendekatan pembelajaran terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembelajaran bebas, pembelajaran terpimpin, dan supportive climate. Pembelajaran bebas yaitu strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna kepada anak. Keuntungan pembelajaran bebas untuk anak yang mandiri bisa menunjukkan kepemimpinannya, tidak terlalu tergantung dengan guru. Sebaliknya, untuk anak yang kurang mandiri, model pembelajaran ini dapat menimbulkan frustasi, tidak tahu apa yang harus dilakukan, putus asa, cemas, bosan, bingung, dan tidak terkendalikan. Yang kedua, pembelajaran terpimpin. Pembelajaran terpimpin adalah pembelajaran yang merupakan strategi yang sepenuhnya dikendalikan oleh guru. Semua anak tidak diberi kesempatan atau melakukan apapun yang dicontohkan oleh perintah guru. Anak merasa berhasil kalau dia dapat menjalankan apa kehendak gurunya tersebut. Yang ketiga adalah supportive climate atau pengertian pembelajaran kondusif, yang mana pembelajaran supportive climate ini adalah kombinasi antara susunan pembelajaran bebas dan suasana pembelajaran terpimpin. Pendekatan pembelajaran secara khusus di PAUD terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama, pendekatan Hitchcock, yaitu studi ini menyebutkan bahwa anak memiliki hubungan sosial dan emosional yang baik. Melibatkan anak sebagai pembelajar aktif yang memberikan kesempatan pada anak untuk memilih sendiri aktivitas bermainnya. Hitchcock ini memiliki 4 komponen penting, yaitu anak sebagai pembelajar aktif, kedua, merencanakan, melakukan, dan mengulang, ketiga, pengalaman kunci, yaitu pengalaman-pengalaman penting anak dipakai untuk pembelajaran, yang keempat, penggunaan catatan anekdot untuk mencatat kemajuan yang diperoleh anak. Pendekatan Hitchcock memiliki 5 unsur. Yang pertama, benda-benda yang dapat dieksplor anak, manipulasi benda-benda oleh anak, pilihan bagi anak tentang apa yang harus dilakukan anak, bahasa anak, dan kelima, dukungan dari dan oleh orang dewasa. Yang kedua, pendekatan BCCT atau pendekatan Beyond Center and Circle Time. Yang mana di sini mungkin kalau bahasa Indonesia sering kita kenal dengan pendekatan tentang sentra dan saat lingkaran. Kegiatan bermain sambil belajar pada sentra-sentra. Yang mana yang kita ketahui sentra itu ada sentra persiapan, sentra peran, sentra makro, sentra mikro, sentra balok, sentra intaf, sentra seni, dan sentra bahan alam.
dalam rangka mengembangkan seluruh potensi kecerdasan anak. Di sini anak dituntut aktif dan kreatif dalam kegiatan sentra-sentra dan pendidik berperan sebagai motivator dan fasilitator memberi pijakan-pijakan. Yang ketiga yaitu pendekatan Reggio Emilia Approach atau REA, yang mana kondisi pembelajarannya akan mendorong dan memfasilitasi anak untuk membangun kekuatan berpikirnya sendiri melalui penggabungan seluruh bahasa ekspresif, komunikatif, dan kognitifnya. Pada dasarnya, REA menganggap anak-anak adalah pembelajaran kompeten, sehingga model kurikulum yang dijalankan bisa dirasakan oleh anak-anak itu sendiri. Guru mengikuti minat anak-anak dan tidak memberikan instruksi-instruksi standar dan konvensional. REA sangat percaya bahwa anak-anak belajar melalui interaksi dengan teman, orang tua, guru, serta interaksi dengan lingkungan dan tempat belajarnya. Yang keempat adalah pendekatan Montessori. Pendekatan Montessori yaitu mengoptimalkan seluruh kemampuan anak melalui stimulasi yang dipersiapkan. Kelas yang terdiri dari bermacam usia membuat anak dapat belajar dari kawan yang seusia maupun yang lebih tua di samping dari gurunya sendiri. Walaupun anak belajar individual, tetapi ia akan tetap dilatih agar bisa mandiri. Lingkungan dipersiapkan dengan materi yang telah terstruktur, misalnya materi sensorial, materi konseptual, dan materi kehidupan praktis. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Demikian PPT dari kelompok 5. Kami Indri Nuryani dan Rindi Rianti mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau dari penulisan maupun dari materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.